few moments later. Kisah Kerajaan Medang Kamulan. Pada abad ke-10 Masehi, di tanah subur Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Hindu yang awalnya berpusat di Jawa Tengah, lalu berpindah ke Jawa Timur. Kisah Medang Kamulan dapat ditelusuri melalui Prasasti Paradah 943 M dan Prasasti Anjuk Ladang 973 M. Kedua prasasti ini menyebutkan ibu kota kerajaan bernama Watugaluh, sebuah wilayah di tepi Sungai Brantas, dekat Jombang saat ini. Perpindahan kerajaan. Kerajaan Medang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan ke Jawa Timur oleh seorang raja besar bernama Sri Maharaja Rakai Hinosri Isana Wikramadharma Tunggadewa, yang lebih dikenal sebagai Empu Sindok. Perpindahan ini bukan tanpa sebab. Menurut para ahli, letusan Gunung Merapi, gempa bumi, dan hujan material vulkanik telah menghancurkan sebagian besar Jawa Tengah. Selain itu, konflik perebutan kekuasaan di istana juga ikut memperparah keadaan. Maka, demi menyelamatkan kerajaan, Empu Sindok membawa pusat kekuasaan ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isana. Pemerintahan Empu Sindok. Empu Sindok dikenal sebagai raja yang bijaksana dan toleran. Meski ia menganut Hindu aliran Siwa, ia sangat menghormati agama lain. Ia bahkan mendukung perkembangan agama Buddha Tantrayana, hingga lahirlah perpaduan ajaran Hindu dan Buddha. Pada masa pemerintahannya, negeri berada dalam keadaan aman dan tenteram, rakyat hidup damai, dan kehidupan keagamaan berkembang pesat. Masa prahara kerajaan. Setelah Empu Sindok wafat, kerajaan dilanjutkan oleh beberapa raja hingga mencapai masa Daramwangsa. Pada masa inilah bencana besar terjadi. Tahun 1016 M, saat pesta pernikahan keluarga kerajaan berlangsung, ibu kota Watang tiba-tiba diserang oleh Raja Wurawari, sekutu kerajaan Sriwijaya. Akibat serangan ini, Daramwangsa dan hampir seluruh keluarga istana gugur. Namun, seorang pemuda berhasil lolos, dialah Airlangga. Kebangkitan Airlangga. Airlangga melarikan diri ke hutan dan hidup sebagai pertapa. Beberapa tahun kemudian, pada 1019 M, para pendeta menobatkannya sebagai raja. Ia membangun pusat kerajaan baru di Kahuripan. Dengan kesabaran dan kecerdikannya, Airlangga perlahan menyatukan kembali wilayah Medang. Sejak 1025 M, kekuasaannya semakin kuat seiring melemahnya Sriwijaya. Pada 1037 M, seluruh wilayah Medang berhasil ia kuasai. Airlangga dikenal sebagai raja yang adil, peduli rakyat, dan mencintai ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya, karya sastra besar seperti kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa lahir. Akhir sebuah kerajaan. Menjelang akhir hidupnya, Airlangga mengambil keputusan bijak. Untuk menghindari perang saudara, ia membagi kerajaannya menjadi dua. Kerajaan Jenggala berpusat di Kahuripan. Kerajaan Panjalu, Kediri, berpusat di Daha. Setelah itu, Airlangga mengundurkan diri, menjadi pertapa, dan wafat pada 1049 M. Ia dimakamkan di Candi Belahan, digambarkan sebagai Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda, simbol pemelihara kehidupan.